Oke, teman-teman semuanya, kali ini kembali lagi di channel Talk Used Car. Mobil bekas kok diomongin. Kali ini kita kedatangan satu unit mobil yang cukup menarik buat kita bicarakan di segmen SUV ya, bosku ya. Oke, langsung aja kita samperin. Itu di belakang saya ada Mas Yohanes. Kita bahas mobilnya sama-sama. Oke, ini dia mobilnya ya bosku ya. Ini warna kuning keren banget. Ini kita kedatangan mobil yang patut. Halo Mas Yohan, Halo, gimana ini keadaannya? keadaannya siapa mas? Keadaannya Aku atau Rocky-nya? ya semuanya. Semuanya baik, mas. Baik ya. Sangat luar biasa. Tahun baru kemarin gimana? Tahun baru kemarin ya menjawab resolusi, Oke, menulis ulang menulis ulang apa yang lembar. mau ditargetkan di tahun ini. Oke, Salah satunya target 2 video seminggu mas. siap. Ya, Memulai lembaran baru ya. ya mulai lembaran baru lebih semangat lagi. Oke, ini kedatangan apa Mas? Mobil apa ini? Ini Rocky mas, Daihatsu Rocky Hmm? tipe X Matic yang cc-nya 1200. Tahun berapa Mas? Ini tahun 2021. Jadi ini merupakan apa ya, salah satu SUV kecil yang sekarang itu banyak digemari mas, karena dia SUV terus konsumsi bahan bakarnya tetap irit, tapi karena SUV jadi dia ground clearance-nya tinggi. Jadi untuk fleksibilitas di kota-kota maupun kalau kepepetnya kepaksa harus keluar kota ke daerah-daerah yang notabene naik turun atau jalannya agak kurang baik, itu si Rocky ini gas aja, hajar aja, Mumpuni ya Mas ya. mumpuni mas. Mumpuni. Nah ini tampilan belakangnya seperti ini Rocky X yang bisa dibilang kalau dari Daihatsu tipe X itu adalah tipe menengah yang paling favorit. Kalau Toyota biasanya tipe G, kalau si Daihatsu itu tipe X karena harganya yang ekonomis tapi dengan fitur yang sudah melimpah mas. Melimpah. Oke. Yang kita redikan ini juga pajaknya hidup ya Mas ya. Pajak hidup mas, panjang masih sampai bulan 11 tahun depan. Oke. Tahun ini. Tahun ini iya. Besok ganti kaleng gitu nanti. Nah pas tuh mas, ganti kaleng sekalian, nanti kalau mau misal mau dibalik nama langsung juga waktunya tepat, jadi efisien banget. Siap. Mm-mm. Untuk bagasi ini kira-kira gimana Mas? Untuk bagasinya ini terbilang mumpuni ya mas ya, ibaratnya dia termasuk besar, dia itu seolah semacam hatchback yang bentuknya SUV. Jadi ini sangat-sangat luas dan ini bisa diratakan dengan lantai pastinya. Nah tuh, Oke. rata lantai bisa untuk menunjang kebutuhan harian maupun mingguan kalian yang ekstra-ekstra. Pokoknya si Rocky ini juga ekstra. Untuk baut-bautnya ini masih rapi, belum pernah dibuka karena belum pernah ada lecet-lecet atau apa ya namanya mas, cowak-cowak ya. Coba-coba. Dan ini masih mentah baru aja datang ya Mas ya. Nah ini masih mentah baru aja datang. Gak mungkin kalau di kamera kelihatan agak sedikit kusam atau kotor karena wajar ini belum dicuci. Tapi jangan khawatir karena nanti dapat bonus poles dan juga detailing. Jadi terima mobil dalam kondisi yang kinyis-kinyis kempling seperti baru mas. Ini nampak kusamnya itu bukan karena poles sih Mas. Karena belum mandi. Siapa Ini- mobilnya tuh? Ini Ih mandi aku mas. Ini nggak percaya nanti tak foto pas aku mandi. Oke, kita pindah ke depan. Apa samping dulu? Samping dulu aja mas. Nah Oke, apa yang menarik Mas? dari si Rocky ini mas, yang jelas dari sektor kaki-kaki itu dia velgnya single tone tapi menarik karena bentuknya itu apa ya, bisa dibilang seperti aerodinamis, apalagi dengan ini dengan bannya yang masih tebel ini. Jadi Ini nanti bannya baru juga Mas. bannya baru juga tadi udah ngecek mas. 2024 kalau nggak salah. Nah tuh berarti sudah langsung mendapatkan ban baru 2024. Jadi mungkin 3 tahunan lagi itu baru ganti ya. Jadi nggak perlu beli lagi. Nggak perlu mikir ragat ganti ban ya mas ya. Betul. Nah langsung gas saja. Nah ini baru semua ya mas ya, Baru semua. empat-empatnya.
Dari tampilan samping itu yang menarik malah ini mas. Nah ini karena dia Apa itu? mencerminkan SUV sejati. Oke. Bisa dibilang kalau yang lain mungkin kayak apa ya, biasanya ini dihilangkan tuh, tapi ini tetap dikasih aksen kaca yang membuat pandangan itu terasa lebih lega untuk di dalam kabinnya. Oke. Dari samping Dan ini sudah retract untuk spionnya ya. ya betul. Nah itu makanya dengan harga yang sudah ekonomis, fiturnya itu apalagi yang berintilan-berintilan kecil seperti retract itu tuh di tipe X ini sudah didapat mas. Jadi nggak perlu ke tipe yang lebih tinggi lagi. Di tipe X pun sudah mendapatkan retract dan fitur yang sudah lengkap. Nah ini tampilan bagian depannya memang 11-12 dengan Rise. Kalian bisa mendapatkan tampilan yang juga sama-sama sporty, mungkin cuma beda di bagian grillnya aja. Di Rocky tipe X ini sudah mendapatkan lampu yang LED dengan multi reflektor yang dijamin terang dan juga sinarnya padat. Jadi bukan lampu yang apa ya, biasanya lampu LED gantian kan ya masih agak burem atau gimana gitu, enggak tajem. Agak kacau. Agak kacau. Nah ini kalau lampu yang ini itu fokus dan juga padat pandangannya, walaupun nggak sepadat biled ya. Nah nanti kalau mau ganti yang lebih padat lagi pakai biled juga masuk rasanya. Kalau fog lampnya apa? Kalau fog lampnya ini masih menggunakan fog lamp yang kodratnya fog lamp ya mas ya, dengan lampu kuning biasa untuk menembus kabut. Jadi fog lamp lebih baik pakai yang kuning karena yaitu tadi atas LED putih nggak apa-apa, tapi bawah fog lamp sesuai namanya, fog itu kabut, lamp itu lampu, jadi lampu kabut begitu. Ini aksen-aksen warna hitam-hitamnya itu selaras ya dengan warna kuningnya, jadi cakep. Dan untuk si Rocky ini juga moncongnya tergolong tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Jadi kesannya itu tetap dapat dan handlingnya untuk kira-kira depan belakangnya itu lebih mudah. Nah ini dipakai cewek-cewek juga pada suka karena handlingnya gampang mas. Betul, masuk banget pokoknya. Apalagi Masuk warnanya kuning yang apa ya? Modis ya mas ya. Ya kuning modis. Nah, kalau mau dimodif lagi, dimodifikasi di macam-macam juga. Ini termasuk mobil yang luas gitu mas. Mudah ya mas ya. Pesawat mas. Di Reneng. Nah ini. Kita lanjut bagian dalam aja mas, karena bagian dalamnya juga menarik untuk dibahas. Sebelum ke dalam, ini masalah mesin dulu mas. Katanya kalau Rocky itu bergetar mesinnya. Kata siapa mas? Katanya pokoknya. Katanya. Ya kalau katanya sih bergetar itu getaran wajar ya mas ya. Berarti dia kan 1200 3 silinder yang itu kelebihannya memang malah irit mas konsumsi bahan bakarnya. Tapi kalau untuk masalah getaran untuk Rocky yang sekarang ini karena memang sudah revisi dari yang sebelumnya, itu untuk engine mountingnya itu sudah lebih baik lagi. Jadi getaran di dalam itu tidak terlalu terasa. Ya walaupun masih ada, itu sangat-sangat wajar mas karena mobil ini 3 silinder. Dan yang ini kita readikan yang 1200 ya mas. Jadi lebih lebih stabil untuk lebih getarannya. Stabil, betul. Daripada yang 1000 cc turbo. Nah, yang 1000 cc turbo itu getarannya lebih kerasa karena ya gimana ya? Tapi tetap aman ya. Tetap aman mas. Ya itu wajar. Mobil 3 silinder nggak ada yang tidak bergetar. Kalau ada pertanyaan, "Lah ini kok getar mas?" Kalau nggak getar berarti nggak hidup kan gitu. Disumet mana? Bener, kalau nggak getar ya berarti mobilnya nggak hidup. Mobil 4 silinder aja kadang masih kerasa atau getarannya. Nah ini 3 silinder kerasa ya wajar banget lah. Begitu. Oke, kita ke dalam. Kabin dalam. Coba masuk. Daihatsu Rocky tipe X. Joknya masih bersih banget mas. Joknya masih kinyis-kinyis. Ya, orisinil semuanya. Ya. Atapnya juga masih bersih. Atapnya masih orisinil. Atapnya bersih mas. Ganti atap gendeng ya mas. Betul. Ternit. Nah ini dalamnya sungguh sangat nyaman banget. Terlalu Sungguh terlalu nyaman mas. Rasanya kayak
biasanya SUV itu kesannya kaku kan, naikannya kaku. Nah ini rasanya itu seperti membawa hatchback ya. Kalau dari Daihatsu apa ya, kayak Sirion atau yang lainnya. Nah ini nyaman banget, bukan seperti kayak nyetir SUV yang gede, kaku, dan susah untuk perkiraannya. Ini tuh enak banget, pas ukurannya, pas mantap. pas mantap ya. Nah desain interior atau desain dashboard Rocky ini itu kesannya bukan ibaratnya seperti mobil murahan ya, karena dashboardnya itu mulai dari head unit, kisi AC, dan pengaturan AC-nya itu sedikit condong ke arah pengemudi. Jadi seperti mobil-mobil sport layaknya apa ya, Toyota Supra mungkin. Supra X. Nah, 125 mas. 125. Toyota Supra itu Supra juga bapak. Supra bapak patok geter. Nah itu pokoknya semua menghadap ke arah Kiblat. pengemudi mas. Jadi untuk pengaturannya itu pengemudi lebih gampang. Tapi kalau penumpang mau cawe-cawe, mau ikut ngatur juga nggak terlalu ngarah ke sini ya. Jadi tetap bisa untuk kontrolnya lebih mudah lah. Oke. Dan hiasan aksen merahnya ini sedikit apa ya mas ya? Lucu, tapi keren. Lucu gimana mas? Ini aksen merah ini. Oh, ini merah-merah nggak merah banget ya mas. Ini juga. Nah ini yang unik tuh ini mas. Memang aksen merah yang di bagian bawah itu terkesan seperti hidden gem. Kayak joknya ini juga alisnya ini merah. Alisnya merah, terus ini motifnya bikin pusing. Motifnya mas? Motifnya pencurian. Motifnya sakit hati Sakit mas. hati di PHP. Karena nggak dibeliin mobil. Oke, lanjut untuk di apa mas? Setir. Nah ini yang dibilang tadi Rocky kenapa tipe X itu laris ya, karena ini mas, dia tipe menengah, harga murah, tapi fiturnya lengkap. Ini untuk pengaturan di MID ini juga lengkap ya. Ibaratnya bisa diatur lewat sini. Kalau mobil dulu harus pencet-pencet lewat ini layarnya, biasanya ada tombolnya. Nah ini sudah dipindah ke bagian roda kemudi ini. Nah ini kita bisa lihat banyak macamnya, ada range, kemudian average bahan bakar, kemudian ada peringatan, ini pintu terbuka satu. Kalau misalkan ada kendala di mesin juga lewat display setting, lewat layar display ini juga semuanya akan ketahuan. Oke, dan kilometernya ini di berapa? Odonya di 47.605 km mas. Jadi mobil ini wajar, dan kalau Mas Yohan bilang ya, mobil seperti ini adalah mobil yang patut dipertimbangkan. Harus dipertimbangkan. Karena dia berjalan sesuai dengan semestinya. Jadi perawatannya pasti nanti akan terawat. Perawatannya pasti dijamin gitu loh. Karena mobil dipakai nggak mungkin kalau nggak dirawat. Oke. Mainan apa mas? Ayo. Ini juga masih terjaga untuk dokumennya. Dokumenter. Iya mas. Buku mas, quick guide, buku manual mas. Ini buku panduan head unit multimedia system dari Rocky. Sertifikat sudah gadek mas. Penuh ini mas. Lumayan nih mas, sertifikat sekolah Astra ini. Oke, dan ada ini P3K. Kotak P3K nya ada, dan di bawah ada PDI nya. Ngawur lagi malah ngomong ke partai. P3K. P3K malah PNS nih mas. Nah ini damkar mengingatkan saya sesuatu, tapi ya udahlah. Nah ya Rocky ini menggunakan pengaturan AC yang sudah digital ya, jadi enak banget untuk aturan. Dan ini ngapunten mas, kita rai kuat banget rasa-rasanya mas. AC ini mengerikan, ini AC dingin banget. Dan transmisinya itu menggunakan transmisi CVT. Nah 1200 cc 3 silinder dikombinasikan dengan transmisi CVT. Kalian kebayang nggak iritnya kayak gimana? Sudah 1200 3 silinder
Matic-nya CVT yang terkenal memang irit banget untuk perjalanan dalam kota maupun luar kota. SUV pula. SUV pula mau dibawa keluar kota lewat jurang, ojo ding tapi Nyemplung ku. malah nyemplung mah korban banjir. Malah kuning ICC. ICC, info Cegatan Jogja Mas. Padahal tabrakan tapi link upload nang ICC. Emang ICC itu Mas? Oh, info Cegatan ya. Iya. Lah iya juga ya, aneh. Perapian cover. Nah, itu. Nah, udahlah pokoknya malah bahas yang lain. Kita coba lihat bagian baris keduanya. Oke. Yang kedua. Malah yang nyanyi. kedua, kita benak ini. Ya. Baris kedua. Set, baris keduanya begitu lega. Enak untuk kalian. Tutupan. Oh. Nah, baris keduanya itu begitu lega dan nyaman. Terutama yang Mas Yohan soroti untuk mobil 2 baris itu sandaran punggungnya Mas. Sandaran punggung. Karena Dan sandaran hati. Karena kita seharian menopang beban Keluarga. menopang beban keluarga, harapan orang tua, kita butuh sandaran yang ini nyaman Mas. Kalau mobil kecil itu biasanya kan sandaran cuma nggak sampai segini tuh Mas. Nah ini tuh bisa, ini tuh bisa bener-bener sampai seatasnya bahu. Ini apa Mas? Bahu ya, bahu saya yang tingginya cuma 165 ini cebol, tapi enak banget ini. Apalagi kalau untuk yang lebih gede, orangnya lebih tinggi juga saya rasa pas. Ini untuk 3 orang duduknya itu nyaman karena jok baris kedua ini itu benar-benar datar ya. Jadi memang didesain untuk 3 orang dan tidak ada diskriminasi untuk headrestnya Mas. Headrestnya 1, 2, 3 sama semua dan ketinggiannya juga sama. Sini juga rata, jadi enggak, biasanya kan ganjel tuh Mas. Kalau untuk baris yang kedua di yang tengah itu biasanya ganjel, tapi ini enggak. Itu sih kalau untuk baris keduanya ini enak, lega dan nyaman, duduknya juga masih ergonomis banget. Ini kalau misalkan bawa tas juga ditaruh di bagian kaki itu juga masih ada space untuk bergerak, enggak yang pet-petan. Untuk AC-nya cuma depan aja tapi kerasa sampai belakang Mas ini. Iya Mas, ini merinding aku Mas. Waduh, kepeseng Mas. Wah, begitu untuk baris keduanya. Ini apa ini? Mana tuh Mas? Ini, ini sebenarnya nanti ada fiturnya di tipe R Mas. Di tipe, tapi ini bisa. Ini bisa ditambah. Ya? Karena Mas sudah ada ini apa ya namanya? Template ya. Udah ada templatenya, tinggal nambah untuk disambungkan ke power socket depan. Ini bisa jadi colokan USB. Oke. Gitu. Dan untuk dongkraknya di sini ya posisinya ya. Posisi dongkrak di bawah kursi penumpang bagian depan karena belakang isinya ban cadangan dan segitiga pengaman. Oh iya, mau urung dulu ban cadangan nih Mas. Oh iya. Ya udah, sekarang kita pindah ke belakang lihat ban cadangannya. Nah ini pembukaan. Ini untuk bukaan bagasinya juga sudah elektrik ya untuk pencetannya. Jadi bukan handle handle mekanikal ya. Nah ini untuk ban cadangannya ini seukuran dengan ban yang dipakai, ban asli, cuma dia menggunakan bahan pelek kaleng. Untuk segitiganya. Wah, ada bunganya Mas. Bunga apa Mas? Bunga Zainal. Bunga Zainal ini apa Mas? Untuk bukaan, untuk penyimpanan kunci-kunci, kalau misalkan mau tambahan kunci dan lain sebagainya ini bisa ditaruh di sebelah sini. Jadi untuk bagasi ternyata juga masih menyimpan bagasi juga. Betul. Jadi bagasi itu ada. Iya, siap. Rumah sendiri. Kalau mau ngomong apa terserah pokoknya. Terserah, sesuka hati saya. Dan ini sudah menggunakan yang namanya dual CVT. Jadi yaitu kenapa alasan Rocky sekarang itu laris, mau yang 1000 cc mau yang 1200 cc, karena dengan mobil yang compact, praktis, dapatnya look SUV dan memang mumpuni untuk dibuat kegiatan sport, dia tetap mempunyai
efisiensi bahan bakar yang sangat terjaga dengan 1200 cc, 3 silinder Matic CVT, ditambah masih menyematkan dual VVT-i dari Daihatsu. Itu membuat si Rocky ini mampu menorehkan efisiensi bahan bakar yang luar biasa, mampu menyaingi hatchback kecil, bahkan menyaingi segmen LCGC untuk konsumsi bahan bakarnya. Oke, untuk harganya Mas, dari tadi belum dibicarain harganya ini. Untuk harganya ini bisa didapatkan dengan harga di 150 jutaan saja, Mas. Wah, daripada beli Brio mending ini ya Mas. Kalau aku iya, Mas, dapatnya lebih tinggi, lebih gede, lebih luas, bagasi lebih luas, duduknya lebih nyaman dan lebih praktis dan efisien juga. Bahan bakarnya sama kan, hampir mirip 11-12 dengan Brio, tapi dapatnya mobil yang lebih muda, mungkin lebih muda, lebih gede, lebih kokoh, Mas. Ini jawabannya si Rocky ini. Bagi yang berminat langsung saja bisa hubungi Mas Johan atau Mas HP yang tercantum nomornya di bawah atau sosmednya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman semuanya yang suka otomotif atau mau cari-cari mobil bekas berkualitas. Bisa bersama kami di Talk Used Car. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap di Talk Used Car, mobil bekas kok diomongin.